akan memaparkan hasil observasi kami pada koperasi Primer Koperasi Kartika Yuda Mandiri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gumelar Abdul Fatah dengan NPM 111241212. Perkenalkan, nama saya Eduardo Simulot dengan NPM 1111241225. Perkenalkan, nama saya Tasya Febrianti dengan NPM 1111241211. Perkenalkan, nama saya Amidia Suroya dengan NPM 1111241007. Perkenalkan, nama saya Rika Listanto dengan NPM 1112311325. Berikut adalah profil koperasi dari Primer Koperasi Kartika Yuda Mandiri yang terletak di alamat Jalan Supratman nomor 60 Bandung. Pertama, ada latar belakang. Koperasi berperan sebagai wadah kerjasama ekonomi yang membantu meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam praktiknya, koperasi menyediakan layanan yang memudahkan kebutuhan ekonomi anggotanya. Observasi dilakukan untuk memahami bagaimana koperasi berfungsi, dikelola, serta bagaimana kontribusinya terhadap kesejahteraan anggotanya. Lalu di sini ada sejarah koperasi. Primer Koperasi Kartika Yuda Mandiri berdiri pada tahun 1968 sebagai inisiatif anggota di lingkungan Angkatan Darat untuk membentuk wadah ekonomi bersama. Pada awalnya, koperasi ini berfokus pada simpanan pokok dan wajib sebagai modal awal. Kemudian berkembang menjadi koperasi yang memiliki beberapa unit usaha seperti simpan pinjam, sewa lapak, dan toko niaga. Sejak berdiri, koperasi ini terus berfungsi sebagai lembaga yang membantu memenuhi kebutuhan ekonomi anggota serta mendukung kesejahteraan di lingkungan militer. Syarat menjadi anggota koperasi yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Yang kedua, menyetujui anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga ART koperasi. Yang ketiga yaitu mengajukan permohonan menjadi anggota. Yang keempat, membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang kelima, bersedia berpartisipasi dalam kegiatan dan usaha koperasi. Yang keenam, tidak sedang menjadi anggota koperasi lain dengan jenis yang sama atau untuk koperasi primer. Anggota koperasi Primer Koperasi Kartika Yuda Mandiri memiliki 10 anggota aktif yang terdiri dari pengurus dan karyawan yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional koperasi. Keanggotaan koperasi ini bersifat internal karena berada di lingkungan Angkatan Darat, sehingga anggota umumnya berasal dari personel yang bekerja di area tersebut. Lalu selanjutnya terdapat layanan koperasi. Primer Koperasi Kartika Yuda Mandiri menyediakan beberapa layanan utama, yaitu layanan simpan pinjam dengan bunga ringan, penyewaan lapak untuk anggota maupun masyarakat sekitar, serta layanan niaga melalui toko yang menjual kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari. Ketiga layanan ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan ekonomi anggota dan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Lalu berikutnya ada pengelolaan koperasi. Pengelolaan koperasi dilakukan melalui mekanisme organisasi yang melibatkan rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pengurus yang bertanggung jawab menjalankan operasional dan mengambil keputusan manajerial, serta pengawas yang melakukan kontrol terhadap kinerja dan keuangan koperasi. Seluruh kegiatan dikelola secara transparan, mengutamakan kepentingan anggota, dan mengikuti prinsip kekeluargaan serta gotong royong agar koperasi dapat berjalan efektif, sehat, dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya, pada Koperasi Primer Koperasi Kartika Yuda Mandiri memiliki beberapa kendala. Untuk kendala yang pertama adalah kurangnya partisipasi anggota dalam rapat maupun kegiatan koperasi. Kemudian kendala yang kedua adalah modal terbatas sehingga koperasi sulit mengembangkan layanan. Kemudian yang ketiga, manajemen administrasi kurang rapi, misalnya pencatatan manual atau laporan yang lambat. Kemudian kendala yang keempat adalah kurangnya pemahaman anggota tentang manfaat koperasi. Kemudian kendala yang terakhir adalah persaingan usaha dengan layanan keuangan atau toko modern di sektor. Setelah mengetahui kendala pada koperasi dan kita observasi, tentunya memiliki beberapa solusi. Solusi yang pertama adalah mengadakan sosialisasi rutin agar anggota lebih memahami fungsi,
dan juga manfaat koperasi. Kemudian solusi yang kedua, meningkatkan modal melalui simpanan wajib atau sukarela, serta mencari kerjasama dengan lembaga lain. Kemudian solusi yang ketiga, modernisasi sistem administrasi menggunakan aplikasi pencatatan dan laporan keuangan. Kemudian yang keempat, pelatihan bagi pengurus agar pengelolaan lebih profesional dan juga cepat. Kemudian solusi yang terakhir adalah meningkatkan kualitas layanan seperti bunga kompetitif, pelayanan cepat, dan juga program loyalitas anggota. Dan yang terakhir ada saran dari kelompok 3. Yang pertama itu transparansi laporan keuangan agar meningkatkan kepercayaan anggota. Yang kedua, inovasi layanan, misalnya pembayaran digital, toko online atau layanan antar. Yang ketiga, mengembangkan usaha produktif yang sesuai kebutuhan anggota dan peluang lokal. Yang keempat, evaluasi kinerja rutin setiap periode untuk memperbaiki kekurangan. Dan yang terakhir ada membangun komunikasi aktif antara pengurus dan anggota melalui grup WA, buletin atau papan informasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah dalam penyampaian. Mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.